Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Hikmah Muftiana akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang telah saya ajukan pada aplikasi Litap Dimas. Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, judul penelitian saya kali ini adalah Tradisi Perahu Baganduang sebagai Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Riau, Analisis Semiotika Roland Barthes. Penelitian ini berangkat dari sebuah tradisi khas kebudayaan Kabupaten Kuantan Sengingi, tepatnya di Lubuk Jambi, Kuantan Mudik, yakni tradisi perahu baganduang. Baganduang artinya bergandeng. Perahu baganduang merupakan gabungan dari 2 atau 3 perahu yang digabungkan menggunakan bambu, kemudian dihiasi dengan ornamen-ornamen tradisi khas daerah Lubuk Jambi. Tradisi ini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu sebagai alat transportasi para raja. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini dilakukan untuk mengantar air limau atau dalam istilah masyarakat Lubuk Jambi menjemput limau yang dilakukan oleh calon menantu kepada calon mertua sebagai tanda lamaran kepada anak gadisnya. Tradisi ini biasanya dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kemudian tradisi ini terus dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat daerah Lubuk Jambi, dan pada tahun 1996 tradisi ini digelar dalam bentuk festival tradisi perahu baganduang hingga saat sekarang. Menurut seorang sosiolog, Emil Durkheim, dia menyatakan bahwa interaksi yang terjadi dalam sebuah masyarakat akan memproduksi dan mereproduksi budaya. Nah, budaya-budaya yang muncul tentunya akan menghasilkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan tanda. Seperti pada tradisi perahu baganduang ini, banyak sekali ornamen atau simbol dan tanda tradisional khas masyarakat Lubuk Jambi, diantaranya penggunaan tanduk kerbau, kemudian kubah, kain warna-warni yang tentunya syarat akan makna. Nah, di sini saya tertarik untuk melihat tanda ini dalam sebuah kajian semiotik. Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dan apa makna di balik tanda tersebut. Semiotika ini ingin melihat bagaimana makna tersebut dibuat oleh masyarakat dan bagaimana realitas dalam masyarakat itu direpresentasikan dalam sebuah tanda. Kajian ini semakin menarik karena berdasarkan data Kemendikbud tahun 2017 bahwa tradisi perahu baganduang ini masuk menjadi salah satu dari 8 warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 tradisi perahu baganduang masuk dalam salah satu nominasi pada penganugerahan Pesona Indonesia sebagai salah satu atraksi budaya terpopuler di Indonesia. Namun prestasi tradisi perahu baganduang ini masih belum membuat perahu baganduang ini menjadi familiar atau menjadi terkenal di Indonesia, terutama di Provinsi Riau. Masih sedikit sekali referensi tentang tradisi perahu baganduang ini. Berangkat dari fenomena tersebut, saya merasa tertarik untuk mengangkat ini menjadi sebuah penelitian. Rumusan masalah penelitian saya adalah apa saja makna dari simbol yang terdapat pada tradisi perahu baganduang dengan menggunakan analisis semiotik Roland Barthes. Tujuan penelitian saya beriringan dengan rumusan masalah tersebut, bahwa untuk menganalisis simbol yang terdapat pada tradisi perahu baganduang
dengan menggunakan analisis semiotik Roland Barthes. Landasan teori yang saya gunakan pada penelitian ini adalah teori semiotika Roland Barthes. Roland Barthes mengenalkan dua istilah dalam memaknai tanda, yakni denotasi dan konotasi. Denotasi adalah bentuk fisik, deskripsi yang sebenarnya dari sebuah objek, sementara konotasi adalah makna yang terkandung pada objek atau tanda tersebut. Tanda memiliki makna ideologi yang tidak muncul dalam ruang hampa. Ada budaya yang melekat untuk memberikan makna dan ada ideologi yang mengayomi tanda dan dari konotasi tersebut. Seperti yang terlihat pada peta tanda Roland Barthes, di sana terlihat ada dua pemaknaan, yakni sistem pemaknaan tingkat pertama atau dalam istilahnya first system yang disebut dengan denotasi, dan pemaknaan tingkat kedua atau second system yang disebut dengan konotasi. Denotasi menurut Roland Barthes pada tataran tingkat pertama atau first system menghasilkan makna yang eksplisit, langsung dan pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenar-benarnya yang disepakati bersama secara sosial yang rujukannya pada realitas. Sementara tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan makna atau makna yang implisit, tidak langsung dan tidak pasti, artinya terbuka terhadap penafsiran-penafsiran yang baru. Menurut semiolog Barthes, denotasi dapat dikatakan merupakan makna objektif yang tetap, sedangkan konotasi merupakan makna subjektif dan bervariasi. Berdasarkan teori tersebut, saya ingin melihat makna denotasi dan makna konotasi yang terdapat pada simbol yang ada pada tradisi Parahu Baganduang di Kecamatan Kuantan Mudik, Lubuk Jambi. Kemudian metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif kualitatif, dan untuk penentuan informan. Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih informan berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian saya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama melalui wawancara mendalam atau depth interview terhadap informan. Informan saya kali ini adalah tokoh masyarakat dan para tetua nini mama yang ada di Lubuk Jambi yang memahami mengenai tradisi Parahu Baganduang. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua, saya menggunakan teknik observasi untuk melengkapi dan menggali lebih dalam mengenai tradisi Parahu Baganduang. Kemudian teknik pengumpulan yang ketiga yakni dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah menggunakan teknik analisis semiotik Roland Barthes seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Saya terlebih dahulu mengidentifikasi simbol apa saja yang digunakan, kemudian saya mengetahui makna melalui analisis semiotik Roland Barthes. Lokasi penelitian saya saat ini tepatnya di Lubuk Jambi di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Sengingi, yang rencananya akan saya laksanakan pada bulan Juni hingga Juli tahun 2021. Hanya demikian presentasi proposal penelitian saya kali ini. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.